Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، ikhwati fillah wa akhwati fillah, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga detik ini kita masih bisa dengan izin dan Allah dan taufiknya kita bisa berkumpul kembali, bertemu kembali dalam rangka untuk talabul ilmi, yang dengannya semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dari Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW mengatakan, bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang memudahkan jalan atau meniti jalan menuju surga Allah dalam belajar, maka Allah memudahkan baginya jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, semoga ini sebagai asbab kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah kita masuk kembali dalam pembahasan makhraj huruf yang telah sampai pada pembahasan huruf atau makhraj yang kedua dari makhraj halqi. Yaitu ada dua makhraj. Yang kedua yaitu wasatul halqi. Yang dikatakan dalam hamzun haun thumma ainun ha. Ainun ha. Ini adalah makhraj yang kedua dari makhraj halqi yang semoga kita bisa dimudahkan untuk memahaminya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas huruf ain. Ya. Huruf ain yang merupakan bagian dari huruf-huruf wasatul halqi. Huruf ain adalah huruf yang dimana mempunyai beberapa sifat yang identik dengan dirinya. Ya. Dan ini adalah di antara kesempurnaan cara pengucapannya, di mana kita harus mengetahui sifat-sifatnya. Sifat yang pertama yaitu adalah jahar, jelas, tidak mempunyai desisan, ya, jelas keluarnya huruf ini, dan tidak ada tekanan, tidak ada dorongan, ya. Dan jangan sampai pun terlalu ditelan. Jadi kelemahan atau kesalahan, kesalahan yang kebanyakan terjadi pada kaum muslimin adalah menelan huruf ain ini. Bagaimana bentuknya? Ya, mereka mengucapkan dengan berlebihan, ya, berlebihan sehingga telah melebihi daripada makhrajnya, yaitu dia berada pada tengah-tengah halqi, tenggorokan, kemudian bisa menjauh sehingga menelan dan keluar dari makhrajnya. Seperti contoh, alhamdulillahi rabbil a. Nah, ini ini diantara ghulu, berlebih-lebihan dalam mengeluarkan huruf ini, yang dimana akhirnya keluarlah huruf ini daripada makhraj yang sebenarnya. Jadi yang pertama sifatnya adalah dia jahar, jelas, ya, jelas. Tidak boleh dia berdesis. Itu tidak boleh berdesis, ya. Dan kalau ingin mengetahui posisinya, sekali lagi, sukunkanlah huruf hamzah di belakangnya, ya, atau sukunkanlah huruf ain ketika ingin mengetahui makhrajnya. Itu
Jadi ketika kita mensukunkan huruf ain, maka itu saja makhrajnya. Ini diantara langkah-langkah mengetahui, satu langkah mengetahui makhraj huruf tertentu. Mensukunkan huruf tersebut ketika dibaca. Ya seperti itu kurang lebih. Kemudian sifat yang kedua yaitu al-istifal, yang dimana sifat ini adalah dimana yang saya katakan sebelumnya, merendahnya lidah bagian belakang sehingga pengucapannya akan lebih nampak lebih gamblang dan suara akan nampak keluar dengan jelas. Sehingga tidak perlu adanya bentuk berat dan tebal. Ya. Lain dengan itbaq yang suara yang keluar sangat kecil ruangnya hingga suara menjadi lebih besar. Tapi ain ini dia istifal, merendahnya lidah bagian belakang, sehingga pemudah keluarnya udara dan suara. Berikutnya adalah infitah. Dan infitah ini adalah saya katakan terjadi pada huruf-huruf yang lainnya. Dan kendala kebanyakan ataupun para kaum muslimin menutup bibirnya ketika pengucapan beberapa huruf. Bahkan dan semua huruf tidak mampu atau terbiasa membuka bibir. Tidak dibuka. Nggak boleh dia dibuka mulut dan rongga ini ya, agar bisa keluar. Infitah artinya membuka ataupun memisahkan di antara bibir atas dan bawah, atau memisahkan di antara rongga dan lidah. Kemudian sifat berikutnya itu ismat, yaitu adalah al-imtina'. Ya. Apa artinya? Tercegahnya kesendirian huruf-huruf ismat di taraf ain dari susunan sebuah kata-kata yang huruf aslinya lebih dari 3. Ya. Jadi tercegahnya kesendirian huruf-huruf ismat artinya dia tidak sendiri, tapi ada huruf-huruf lainnya yang bersamanya sehingga menyeimbangkan huruf ini. Dan huruf ain ini sekali lagi saya katakan prakteknya tidak susah, namun dia hanya butuh latihan saja. Contoh hal-hal yang perlu dipahami dan diperhatikan dan digarisbawahi ya. Tolong. Pertama adalah tidak berlebihan mengucapkannya. Ya. Seperti misalnya katakan alhamdulillahi rabbil tapi dia cukup tengah-tengah sebagaimana bentuknya antara halqi alhamdulillahi rabbil alamin seperti itu. Tidak berlebihan. Itu yang pertama. Tidak sampai ditelan. Bukan kefasihan ditelan. Karena Ibnu Jazari mengatakan kefasihan di suatu huruf atau suatu lafaz itu dengan sesuai tempat keluar dari makhrajnya. Beliau mengatakan makhrajul hurufi wasifah yalfidhu bi afsahil lughat. Lafaz yang fasih akan terlahir dari huruf-huruf yang betul dari makhrajnya keluar. Kalau nggak keluar betul dia tidak betul, tidak fasih. Walaupun nampaknya fasih, namun tidak fasih. Berikutnya adalah ketika ain dalam keadaan sukun. Ini sering terjadi juga pada kaum muslimin, ya, sehingga dia mengatakan seperti ini. Contoh, iyyaka na'budu, ingin mengeluarkan kelembutan di antara hal-hal yang ada dalam huruf ain, namun berlebihan sehingga malah ada yang mengkolkolkannya. Iyyaka na'budu. Nah, ini fatal sekali. Ini fatal sekali kesalahan. Namun ada yang bukan mengkolkolkannya, namun dia berlebihan ketika mengeluarkan kelembutan huruf ain, kan dia punya kelembutan. Contohnya iyyaka na'budu. Cukup. Dia sampai berlebihan hingga
adanya intidad, memanjangkan suara. Iyyaka nah, itu ini nggak boleh. Berlebihan ini tidak boleh. Tapi cukup iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, kana. Artinya menunjukkan ada huruf ain, ya, dan ini kelembutan. Baik ya. Kemudian yang ketiga adalah pengucapan huruf ain jangan sampai mengikuti lahjah bahasa tertentu. Yang ini kadang-kadang terjadi dan menjadi suatu kendala dan berbahaya. Terlebih apabila terucap pada bacaan surah Al-Fatihah, bisa membatalkan sholatnya pada dalam sholat, sehingga tidak sah. Sholatnya akan tidak sah, tidak sempurna, tidak betulnya Al-Fatihah. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil alamin, Jadi ini tolong diperhatikan bahwa kita berbicara atau membaca Al-Quran dengan bahasa Arab yang dimana itulah bahasa diturunkannya, ya. Inna anzalna Qur'anan Arabiyyah, ya. Oleh karenanya harus dengan bahasa Arab. Tidak boleh dengan lahjah bahasa Sumatera, bahasa Aceh, bahasa Jawa, bahasa Sunda, tidak boleh. Tapi harus dengan bahasa Arab. Baik, insyaallah cukup sekian pada kesempatan kali ini. Saya harapkan latihannya, walaupun hal-hal yang tidak dipahami ditanyakan nantinya dalam via WhatsApp dan sebagainya, dan kita jawab insyaallah taala. Barakallahu li wa lakum, wallahu a'lam bissawab. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.